pemikiran dari pihak rumah sakit. Ya, jadi saya kira terima kasih untuk Dinas Kesehatan, Rumah Sakit HIS penjelasannya, dan selanjutnya kami serahkan ke ini dulu, ke Pak Sahdi lah, karena Pak Sahdi ini kaitannya dengan dana. Nah, jadi kita berbicara dari tadi itu jelas sekali, artinya rencana-rencana kita dan kami dari DPRD maunya seperti ini, maunya seperti itu, tapi kita nggak tahu dananya ini seperti apa. Nah, jadi sekarang kita beri kesempatan kepada pihak BKD untuk menjelaskan anggaran yang mungkin bisa kita gunakan untuk menangani persoalan COVID ini. Silakan, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Langsung saja ini Pak. Ya, jadi untuk anggaran COVID-19 di Kabupaten Kutai Barat ini, alokasi anggarannya yang tersedia di kami di BKAD totalnya itu ada 74 miliar Pak. 74 miliar 578 juta. Nah, ini terbagi di dalam tiga item. Pertama, bidang kesehatan. Jadi bidang kesehatan ini ada totalnya 34 miliar. Kemudian jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Jadi perlu kami sampaikan kepada Pak Ketua beserta rekan-rekan anggota Dewan. Jadi totalnya ini untuk Dinas Kesehatan tadi ada 68, kemudian untuk jaring pengaman sosial nanti ini Dinas Sosial ini ada 4,2, kemudian 1,8 pemulihan ekonomi nasional. Ini sumbernya dari BTT, APBD dan DID. Nah, ini ditambah lagi dengan OPD plus 16 kecamatan terus 4 kelurahan. Jadi yang kampung ini yang sumbernya dari 8% itu sudah didistribusikan semua Pak ke seluruh kampung. Ya, jadi sudah dicairkan semua, tinggal mereka yang mempergunakan. Nah, ini totalnya ada 74 tadi Pak ya, 74. Kemudian untuk yang BTT sendiri ini totalnya ada 15 miliar. Nah, 15 miliar itemnya ini terbagi menjadi bidang kesehatan. Ini ada 9 miliar, kemudian total untuk bidang kesehatan tadi ditambah item yang lain Pak, karena ada poin B program vaksinasi yang bersumber dari dana DAU dan DBH. Ini 1,4 miliar sehingga totalnya menjadi 12 miliar. Kemudian penanganan dampak dukungan ekonomi ini ada 1,5 miliar. Kemudian yang ketiga, bantuan sosial, jaring pengaman sosial tadi Pak Ampeng, ini ada 1,5 miliar. Semulanya itu 2,5 miliar. Tapi pada saat rapat terakhir Pak Dokter, Pak Direktur, ini menjadi 1,5 karena dari 2,5 mungkin diambil 1 miliar untuk relokasi tadi untuk yang pengisian oksigen itu. Ya, jadi itu. Jadi di situ diambil. Kemudian untuk penyerapan dana BTT itu sampai dengan sekarang ini ada 45% Pak. Jadi sisa anggaran dari murni plus yang repopusing itu sekarang ini tinggal 800 juta Pak. Ya, dan kemarin itu kan ada dari HIS ini mengajukan ya. Nah, untuk di APBDP ini kita menganggarkan 150 miliar untuk penanganan COVID ini. Jadi tinggal sisa 130 karena yang 20 miliar kemarin sudah kita geser ke pada saat penggeseran kemarin ini sudah kita lakukan penggeseran ya. Jadi sekitar yang kita cari ini masih sekitar 130 miliar. Nah, ini jadi itu nanti Pak kira-kira untuk penjelasan dari sisi kekuatan anggaran kita untuk
dukungan pemerintah terkait dengan penanganan COVID. Jadi itu tadi Pak kira-kira gambarannya. Saya tidak menjelaskan dari sisi yang lain, saya hanya menjelaskan dari sisi untuk penganggarannya. Barangkali seperti itu Pak Ketua dan rekan-rekan anggota Dewan yang lain dan kawan-kawan semua yang hadir. Saya kira mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan Pak. Iya, jadi kita sudah. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Ketua kesempatan berikan kepada saya. Yang saya hormati kita di ruangan ini. Ya, saya melanjut pembicaraan Pak Ketua tadi soal pasien-pasien yang di rumah sakit. Saya juga sering dilaporkan juga soal pelayanan di rumah sakit maupun oksigen habis. Tidak ada perawat yang masuk. Perawat hanya masuk ada jam-jam tertentu saja. Kalau laporan Pak Ketua tadi benar, karena 2 kali sudah orang nelpon saya karena Pak Ketua bongkar tadi pagi sama saya. Aku bilang Pak Ketua itu benar Pak. Aku bilang. Kedua, soal ruangan negatif yang untuk ruangan VCR. Katanya, kata Dokter Akbar harus bikin ruangan yang bagus. Kita besok mau ke klinik pertama. Kita mau cek permata. Kita mau cek kalau itu hanya standar-standar saja, ada apa sebenarnya ini? Kita mau cek. Kalau ruangan itu hanya standar, kita cek Pak. Berarti kalau punyanya Dokter Waluyo bisa digunakan, kenapa rumah sakit tidak? Berarti ada permainan rumah sakit ini. Ya jangan ketawa Pak, kita ingin jelas yang benar. Kedua, Bu Dinas, kemarin saya ditelepon sopir dari Muralawa. Sopir itu bawa pupuk masuk ke Keruing Pak. Untuk kita jelaskan saja, masa mereka harus PCR ke Dokter Waluyo? Ada apa sebenarnya ini? Ada permainan apa sama Dokter Waluyo? Semua maupun perusahaan yang ada di Kutai Barat, semua Dokter Waluyo harus ke situ. Ada apa sebenarnya? Ada permainan apa dinas dengan Dokter Waluyo? Kita minta terbuka saja Bu. Nanti kita akan cek ke lapangan semua. Ya, karena Ibu sudah membantah ini, berarti ada apa-apanya Bu. Saya ini orang mantan penjahat, orang lapangan, saya tahu persis. Tanya itu Pak Robben itu penyidik. Apabila orang itu membantah saat itu berarti ada masalahnya. Itu Pak Robben orang penyidik Bu. Teman dari bujang saya. Saya ini orang lapangan. Apabila saat itu orang membantah, pasti orang itu punya masalah. Tanya saja Pak, penyidik itu penyidik Bu. Nah, intinya jangan main-main lah. Soal barang yang dipesan oleh rumah sakit, saya mau tahu apa merek alat VCR-nya. Biar kita sama-sama cari nanti harganya. Karena Pak Akbar takut soal mengadakan barang itu dan membangun. Yang penting harganya sesuai yang diinginkan, dikasih oleh agennya, tidak ada masalah. Sudah dikatakan oleh Ektorat tidak ada masalah. Dari pengadaan barang juga nggak ada masalah. Yang penting jangan main-main. Kita berharap dari tahun kemarin sudah ada barang-barang begini, tapi ternyata rumah sakit HIS sebesar itu tidak bisa beli alat PCR, sedangkan klinik Dokter Waluyo bisa beli. Kan aneh buat saya. Ini ada apa sih sebenarnya? Apakah kita rakyat Kutai Barat ini mau dibunuh pelan-pelan? Itu yang kita harapkan, jangan sampai dari Dinas Kesehatan, rumah sakit juga yang benar lah laksanakan di lapangan. Kita sih nggak pernah repot DPR. Ektorat juga nggak pernah repot. Yang penting benar-benar saja. Karena ketakutan bapak-bapak, ibu-ibu ketakutan karena ya ada mainan di situ. Saya Tianglong itu alat PCR dari Cina Pak. Itu yang 96 sampel itu hanya 437 juta. Saya tanya di Jakarta. Itu yang 96 sampel. Yang 48 sampel itu 255 saja. Belum regennya, belum botolnya.
Tapi kalau sampai 1 M lebih, aneh buat saya. Yang dipakai-pakai orang di Indonesia ini semua banyak dari Cina, karena penyakitnya dari Cina. Tapi buat saya kalau sampai 1, Merek yang mau. ya, saya sudah bagikan di grup dewan. Saya dapat katalognya dari Jakarta. Kebetulan kepala ruangan RSCM di Jakarta itu Dr. Eka Prasetyo itu kakak sepupu saya, Pak. Saya tanya sama dia harga barang itu. Nah, dia kasih saya ini. Tapi mudah-mudahan secepat mungkin alat PCR itu dibeli oleh rumah sakit dengan sesuai dengan harganya supaya bapak-bapak tidak sekolah. Kasihan juga kalau sampai sekolah hanya gara-gara mencari keuntungan dari orang lain yang kesusahan. Sekali lagi saya berharap untuk PCR atau antigen itu tidak boleh dimonopolin. Kalau masih ada saya dapat informasi, saya suruh Polres, Kejaksaan untuk cek semua itu. Kalau memang ada indikasinya, tangkapin semua. Biar clear masalah ini. Karena saya dapat laporan semua orang yang masuk ke sini maupun perusahaan-perusahaan semua udah terlalu Pak. Aneh kan ini. Banyak rumah sakit klinik-klinik yang ada di Kutai Barat kok tidak diterima. Ya, tapi kan klinik depan gang saya itu Pak lengkap juga. Pura Ngeriman Pak. Tapi nggak diterima, tapi hanya diterima oleh klinik dokternya Pak Luyo. Hanya itu bisa saya sampaikan. Terima kasih.